Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sifat-sifat kimia alkena. Pada video pembelajaran saya sebelumnya, sudah saya sampaikan beberapa sifat kimia alkena, di antaranya yang pertama adalah reaksi pembakaran sempurna alkena. Yang kedua adalah reaksi adisi. Meliputi yang pertama adalah reaksi adisi hidrogenasi. Jadi reaksi alkena dengan gas hidrogen. Yang kedua adalah reaksi adisi halogenasi, yakni reaksi adisi alkena oleh halogen. Dan hari ini adalah reaksi adisi hidrasi, berarti reaksi alkena oleh air. Atau dapat diartikan bahwa reaksi adisi hidrasi adalah reaksi senyawa alkena oleh atau dengan air dengan rumus kimia H2O dalam suasana asam akan menghasilkan hidroksi alkana atau alkohol atau disebut juga alkanol. Tentang hidroksi alkana atau nama lainnya alkohol atau nama lainnya lagi alkanol, ini akan dibahas lebih dalam di kelas 2. Nah, bagaimana reaksinya? Secara umum bisa dituliskan reaksi adisi hidrasi ini, yakni ini struktur umum dari alkena punya ikatan rangkap 2, direaksikan dengan air atau H2O, kita tulis strukturnya HOH, dalam suasana asam. Nah, jadinya apa? Prinsip dasar dari adisi adalah menjenuhkan. Ikatan tidak jenuh menjadi jenuh, atau ikatan rangkap ini menjadi ikatan tunggal. Jadi, reaksi adisi hidrasi ini, ikatan rangkap pada atom C ini salah satunya putus, kemudian pada air HOH juga putus, H dan OH akan menjenuhkan ikatan rangkap pada atom C ini. Misalnya, gugus OH masuk ke atom C sebelah kiri, gugus H atau atom H masuk C ke sebelah kanan. Sehingga secara umum strukturnya dapat dituliskan demikian. Nah, kalau reaksi adisi pada hidrogen, itu unsurnya sama, H dengan H. Kalau reaksi adisi oleh halogen atau halogenasi, unsurnya juga sama, misalnya ClCl, BrBr, I dengan I, F dengan F itu sama. Tidak terlalu menjadi problem. Tapi yang ini, H2O ini, putus menjadi H dan OH, atom dan gugus atom yang berbeda. Nah, bagaimana mendalami ini? Tolong perhatikan struktur yang saya sampaikan. Perhatikan dengan seksama dua contoh reaksi hidrasi berikut ini. Ini etena diadisi oleh air menghasilkan etanol, itu nama iopek, dan etil alkohol nama lazim. Prinsip dasarnya sama, ini ikatan rangkapnya salah satunya putus, ini juga putus, maka atom H ini masuk ke atom C yang ini, atau dibolak-balik juga boleh, sedangkan gugus OH akan terikat pada atom C salah satunya. Sehingga strukturnya menjadi begini. Ini tidak memiliki banyak kendala, karena atom C yang ini di atas ini mengikat 2H, atom C yang bawah juga mengikat 2H, jadi sama. Nah, bagaimana halnya dengan contoh yang kedua? Di atom C
Yang berikatan rangkap ini nomor 1, ini nomor 2, mengikat atom H yang berbeda. Atom C nomor 1 mengikat 2 atom H, atom C yang kedua mengikat 2H. Untuk propena yang diadisi oleh air, ternyata secara eksperimen ada 2 hasil. Yang pertama adalah 2 propanol, yang kedua adalah 1 propanol. Nah, kalau melihat yang 2 propanol berarti terjadi pemutusan pada ikatan rangkap, 1 buah, terjadi pemutusan ikatan pada air, HO, maka kalau melihat hasil senyawa 1, 2 propanol ini, maka atom H ini akan terikat pada atom C yang pertama, gugus OH- akan terikat pada atom C yang kedua. Sehingga strukturnya begini. Kalau melihat struktur yang kanan, senyawa kedua, itu berarti atom H akan terikat pada atom C yang kedua, ini, sedangkan gugus OH akan terikat pada atom C yang pertama. Nah, 2 hasil ini berdasar analisa Markovnikov, maka ternyata senyawa yang namanya 2 propanol ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan senyawa 1 propanol. Maka ini mayor produk, ini minor produk. Nah, dalam buku kita biasanya yang minor produk itu tidak ditulis, yang ditulis hanya mayor produknya saja. Untuk memahami lebih mendalam tentang reaksi adisi ketika pemutusan ikatan pada molekulnya menghasilkan atom atau gugus atom yang berbeda, seperti ini, H dan OH, maka silahkan pahami aturan Markovnikov di samping ini. Aturan Markovnikov begini, untuk kasus reaksi soal nomor 2 yang ini, yakni reaksi antara propena dengan air, dan nanti juga pada sesi berikutnya antara alkena dengan HX, hidrogen halida, X adalah unsur halogen, maka menurut Vladimir Markovnikov, aturan Markovnikov disebut saja the rich get richer. Apa artinya? Bahwa atom hidrogen dari air atau nanti dari HX, hidrogen halida, akan ditambahkan ke atom C yang berikatan rangkap yang mengikat atom hidrogen lebih banyak. Yang kaya makin kaya. Jadi, untuk nomor 2 ini maka hidrogen ini terikat pada atom C yang berikatan rangkap ini yang mengikat H lebih banyak. Terkecuali secara khusus untuk adisi senyawa alkena dengan HBr dengan adanya senyawa peroksida atau H2O2, berlaku aturan sebaliknya, yakni aturan anti-Markovnikov. Jadi kalau alkena bereaksi dengan HBr dengan adanya peroksida, maka atom H akan terikat ke atom C yang berikatan rangkap yang mengikat H lebih sedikit. Anggap saja dia ikut yang miskin. Untuk lebih mendalami konsep tentang reaksi adisi hidrasi, maka saya memberikan latihan soal pemahaman konsep. Yang pertama, selesaikan reaksi adisi alkena berikut oleh air dalam suasana asam dan tuliskan nama senyawa yang terbentuk. Yang A seperti ini, yang B seperti ini. Jika kamu setuju, silakan video saya ini di-skip atau di-stop kurang lebih 4 menit. Silakan dicoba, nanti kita cross-check jawaban kita. Baik, untuk nomor 1A, jawabnya, ingat bahwa adisi itu tugasnya adalah menjenuhkan ikatan rangkap menjadi tunggal. Maka ikatan rangkap pada alkena ini putus
salah satunya ini putus. Karena H2O pemutusannya menghasilkan dua jenis yang berbeda, ini atom H dan OH, maka ingat aturan Markovnikov. Atom H ini akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang mengikat H lebih banyak. Kalau ini C1 hanya 2, ini C2 hanya 1, maka atom H akan terikat di sini. Sedangkan OH akan terikat pada atom C yang mengikat H lebih sedikit ke sini. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kalau struktur ini kita sederhanakan, maka boleh ditulis CH3, CH2, CH2, CHOH, CH3. Seperti ini. CH3 ini, CH2 ini, CH2 ini, CHOH yang ini, CH2 yang ini. Maka nama senyawanya, kalau kita beri nomor ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka kalau ini dianggap sebagai golongan hidroksi alkana, maka ini 5 itu pentana. Ada OH di nomor 2, maka 2 hidroksi pentana. Atom H tidak dianggap cabang. Atau boleh juga ini 5 itu pen, ini ada gugus alkohol, maka pentanol OH-nya nomor 2. Maka ini atau 2 pentanol. Yang nomor B sama prinsipnya, memutuskan salah satu ikatan rangkapnya, ini putus menjadi H dan OH. H ikut yang mana? Kebetulan ini sama. Atom C yang berikatan rangkap itu mengikat satu H dengan ini CH3, yang ini H dengan CH3, jadi bebas. Misalnya dalam penulisan saya begini, atom H ini ikut ke sini, OH-nya ikut ke sini, maka strukturnya menjadi seperti ini. Atau kalau mau ditulis lebih sederhana, CH3, CHOH, CH2, CH3. Nah, ini sebagai turunan alkana. Pilih rantai terpanjang, 4 buah itu but, semuanya tunggal, butana. Nah, beri nomor dari salah satu ujung supaya cabang mendapat nomor terkecil. Ingat, hidrogen bukan cabang, berarti penomoran dari kiri. 1, 2, 3, 4. Ada OH di nomor 2, berarti 2 hidroksibutana. Atau boleh ditulis nama IUPAC-nya, ada OH ini alkohol di nomor 2, namanya 2-butana. Mudah-mudahan 2 contoh ini cukup jelas. Sukses selalu. Terima kasih. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Untuk membuat kue lapis yang enak dan menarik, tentu kalian harus tahu bahan-bahannya apa, takarannya berapa, kemudian bagaimana mewarnainya supaya menarik, dan lain sebagainya. Begitu juga belajar kimia. Belajar kimia, kalian harus mampu mengolah berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik, dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Jika setuju, silakan tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.